Qala Ibrahim li abihi azar atattakhidhu asnaman alihatan inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Wais dan ingatlah seketika qala berkata Ibrahimu Nabi Ibrahim li abihi kepada bapaknya Azar yang bernama Azar, adakah tattakhidhu kamu menjadikan asnaman berhala-berhala alihatan sebagai sesembahan. Ini sesungguhnya aku Ibrahim ara melihat aku ka engkau hai Bapa wa dan engkau maka pengikut-pengikut engkau fi dhalalin mubin dalam kesesatan yang nyata. Wa kazalika dan seperti demikianlah nuri kami memperlihatkan Ibrahim kepada Nabi Ibrahim malakuta rahasia kerajaan as-samawati langit wal ardi dan bumi waliyakuna dan supaya ada dia Nabi Ibrahim minal muqinin dari orang yang yakin seyakin-yakinnya. Falamma maka tatkala jannah telah datang alaihi atasnya al-lailu gelap malam, ra'a Ibrahim melihat kaukaban bintang-bintang. Qala berkata dia, haza adakah ini Rabbi Rabb penciptaku. Falamma maka tatkala afala hilang bintang itu, qala berkata Nabi Ibrahim, la uhibbu aku tidak suka al-abidin barang-barang yang hilang. Falamma maka tatkala ra'a dia melihat Ibrahim al-qamara bulan bazigan terbit. Qala berkata Nabi Ibrahim, haza adakah ini Rabbi Rabbku. Falamma maka tatkala afala hilang bulan itu, qala berkata Nabi Ibrahim, lain sungguh jika lam tidak yahdi ditunjuki ni aku Rabbi oleh Rabbku, la sungguh aku nana adalah aku minal qaumi dari kaum ad-dhalin yang sesat jalan. Falamma maka tatkala ra'a Nabi Ibrahim melihat asy-syamsa matahari bazighatan terbit, qala berkata Nabi Ibrahim, haza Rabbi adakah ini Rabbku. Haza ini akbaru lebih besar. Falamma maka tatkala afalat telah hilang matahari itu, qala berkata Nabi Ibrahim, ya qaumi wahai kaumku, ini sesungguhnya aku bariun berlepas diri
mimma dari apa-apa yang tusyrikuna kamu memperserikatkan Allah. Ini sesungguhnya aku wajah tu menghadapkan wajahku, menghadapkan wajah hatiku, wajah hatiku lillazi kepada yang fatara telah menciptakan as-samawati langit wal arda dan bumi hanifan seikhlas-ikhlasnya wama dan tidaklah aku minal musyrikin dari orang yang memperserikatkan Allah. Wa dan haja dibantah dia kaumuhu oleh kaumnya Nabi Ibrahim. Qala berkata Nabi Ibrahim, adakah tuhaju kamu membantah ni aku billahi pada persoalan Allah. Wa qada dan sungguh ada telah menunjuki ni aku wala dan tidak aku takut apa-apa berhala tusyrikuna kamu memperserikatkan bihi dengan dia Allah illa kecuali bahwa yasha dikehendaki Rabbi oleh Rabbku sayan sesuatu wasi'a maha meliputi Rabbi Rabbku kulla tiap-tiap sayan sesuatu ilman ilmu pengetahuannya Allah. Apalah adakah maka tidak tatazakkarun kamu mengambil pelajaran. Wa kaifa dan bagaimanakah akhafu aku bisa takut apa-apa yang asyraktum kamu memperserikatkan Allah wala dan tidak takhafuna kamu takut annakum bahwa sesungguhnya kamu asyraktum memperserikatkan kamu billahi dengan Allah malam apa yang tidak yunazil dia turunkan dengan dia alaikum atas kamu sultanan keterangannya payu maka manakah al-fariqaini dua golongan ini yang beriman dan yang kafir aku lebih berhak bil amni dengan mendapat keamanan in jika kuntum ada kamu ta'lamun mengetahui. Dan adalika seperti itulah budi kami melihat diperlihatkan di Ibrahim kepada Nabi Ibrahim malakuta rahasia kerajaan as-samawati langit al-ardi dan bumi wadan milik supaya yakunu ada dia minal mu'minin dari orang-orang yang yakin fahamna maka tatkala jannah telah datang alaihi dia al-lailul malam hari doa Ibrahim melihat kaukaban bintang-bintang Mola Ibrahim
Ibrahim kata hada nabi Rabbi kata Nabi Ibrahim, aku tidak membuka al-hafidin barang yang hilang. Falamma maka tatkala ro'a Ibrahim melihat al-qamara bulan badrizon terbit, qala berkata Nabi Ibrahim, ada datang ini Rabbi Tuhanku. Falamma maka tatkala apalah hilang, qala Ibrahim berkata, lain jika lam tidak yang ini memberikan kepada aku Rabbi Tuhanku, la sungguh takunanna ada aku dina qaumi dari kaum adhdallin yang sesat. Falamma maka tatkala ra'a Ibrahim melihat syamsa matahari lagi kotan terbit, qala kata Nabi Ibrahim, ada datang ini Rabbi Tuhanku, ada ini akbar lebih besar. Falamma maka tatkala apalat hilang matahari, qala Nabi Ibrahim berkata, ya qaumi wahai kaumku, ini sesungguhnya aku bariun berlepas diri bima dari apa-apa yang musyrikun kamu perserikatkan. Ini sesungguhnya aku aku hadapkan wajah hatiku beri kepada lagi yang faktor menciptakan as-samawati langit wal arda dan bumi hanifan dengan seikhlas-ikhlasnya, wama dan tidaklah anak aku minal musyrikin dari orang-orang yang diperserikatkan musyrik. Wahajja dan membantah padanya kaumnya, qala berkata, adakah tuhaju engkau membantah ni pada aku billahi tentang urusan Allah, waqad dan sungguh hadani dia telah memberi petunjuk kepadaku, wala dan tidaklah aku takut apa yang ala tusyrikuna kamu memperserikatkan diri dengan dia, illa kecuali antara yasha menghendaki Rabbi sesuatu keadaan sesuatu, wasi'am meliputi Rabbi Tuhanku pula tiap-tiap sesuatu yang mandang ini. Apalah apakah maka tidak terhadap karuna kamu mengambil pelajaran, wakaifa dan bagaimana aku takut apa yang asyraktum kamu perserikatkan, wala dan tidak takufuna kamu takut annakum bahwasanya kamu asyraktum memperserikatkan kamu billahi dengan Allah, apa yang telah tidak yunazil menurunkan ini dengannya alaikum kepada kamu sultanan terangan. Fa'ayyu maka yang manakah al-fariqah ini dari dua golongan ini ahakku yang lebih berhak berani yang mendapatkan keamanan ini, jika pun ada kamu ta'lamuna yang mengetahui. Dan juga ketiga, wala berkata Ibrahim dengan Ibrahim di Abi kepada bapaknya, Azar yang benar adakah tasyafiru kamu mengambil, kamu menjadikan asnaman berhala alihatan sebagai sembahan. Ini sebenarnya aku melihat engkau wakau maka ada pengikut engkau di dalam dolar lebih kata yang kata wakada dan demikianlah nuri kami memperlihatkan Ibrahim kepada Nabi Ibrahim kepada Nabi Ibrahim melakukan rahasia kerajaan as-samawati langit wal ardi dan bumi, wa dari agar dia pula ada dia Nabi Ibrahim dengan mukmin termasuk orang-orang yang yakin. Falamma maka terkala jannah beradakan alaihi atasnya Ibrahim al-lailu gelap malam, ra'a melihat dia kaukaban dengan bintang, wala
ulang tidak dia ingin memberi petunjuk nih akan aku Rabbi oleh aku la sungguh aku adalah aku min dari termasuk al-qawmi dhalin kaum yang tersesat. Maka tatkala Ra'a melihat dia asyamsa matahari bazibatan terbit, qala berkata Nabi Ibrahim, ada Rabbi, adakah ini Rabbi kamu, ada akbar, jadi ini lebih besar. Maka tatkala afalat beliau, qala berkata Nabi Ibrahim, ya qaumi wahai kaumku, ini sesungguhnya aku dari berlepas diri mimba dari apa yang tusriku kamu perserikatkan. Ini sesungguhnya wajahku menghadapkan aku, wajah dia, wajah hatiku billadhi kepada Allah menciptakan as-samawati langit wal ardh dan bumi. Ini ikhlas dengan seikhlas-ikhlasnya. Wama dan tidaklah ada aku min termasuk musyrikin orang-orang yang musyrik. Wajah jauh membantah dia kaumnya. Wala berkata Nabi Ibrahim, adakah tuhaduni kau membantah aku billahi tentang Allah, wa dan sungguh ada telah memberi petunjuk Allah nih pada wala tidaklah aku takut apa yang tusyrikuna kau perserikatkan diri dengannya Allah illa kecuali annahu yasha kendaki Rabbi satu saya sesuatu wasi'a mengikuti Rabbi satu bila syai'in tiap-tiap sesuatu ilman ilmu. Apakah adakah maka tidak terhadap terus kamu mengambil pelajaran wa kaifa dan bagaimanakah aku takut berhala yang asyrakun kamu pun serikatkan wala dan tidaklah takau dan kamu takut anakku bahwa sesungguhnya kamu asyrakun kamu telah menserikatkan dengan Allah apa ya lam tidak dinazil menurunkan diri dengannya alaikum kamu sultana keterangan wa ayyu maka manakah al-fariqain ini dua golongan aku yang lebih berhak bil amni dengan mendapat keamanan jika kuntum ada kamu takut takut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh qala Ibrahim li abihi Azar atattakhizu asnaman alihatan inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Ini Nabi Ibrahim sekarang berhadapan dengan bapaknya dan kaumnya. Itu kaumnya Nabi Ibrahim penyembah bintang-bintang. Penyembah bintang-bintang. Dia banyak orang sabiin. Orang sabiin, penyembah bintang. Jadi karena menyembah bintang-bintang ada macam-macam. Ada yang menyembah bintang-bintang kaukaban, ada yang menyembah kamaran bulan, ada yang menyembah matahari, nah, dan lain-lain artinya menyembah alam. Jadi Nabi Ibrahim seolah-olah dia seperti umatnya, tapi di dalam rangka memberi pelajaran kepada umatnya, Nabi Ibrahim memakai haza Rabbi dengan kalimat tersembunyi ahaza, itu ada ahaza, adakah ini, itu harfu istifham. Istifham, isti dan faham. Isti artinya diminta,
Paham artinya supaya dipahami. Jadi istifham, harfu istifham, huruf yang meminta supaya kamu pahami kata-kata ini. Maka dikatakan ahaza Rabbi, adakah ini Rabbku? Artinya sebenarnya Nabi Ibrahim tidak percaya bahwa inilah Rabbku. Jadi tidak boleh dikatakan haza Rabbi, ini Rabbku. Tidak. Harus ada di depannya A, tapi tidak tertulis dalam Quran. Tidak tertulis dalam Quran. Hanya nanti orang dapat mengetahui bahwa ada A sebelum haza itu setelah orang belajar ilmu tafsir. Nah, ilmu tafsir. Tidak mungkin Nabi Ibrahim yakin bahwa haza Rabbi. Nah, harus ahaza, adakah? Artinya bertanya apakah ini benar Rabbku atau tidak. Nah, itu namanya ada huruf istifham yang masuk, yang dihilangkan tulisannya, tapi dalam ilmu ma'ani ada maknanya begitu. Nah, inilah ketinggian sastra Al-Quran yang sulit dicontohi orang, maka Al-Quran dikatakan mujizat yang terbesar Nabi Muhammad. Walaupun kamu ahli bahasa Arab, tapi belum tentu engkau bisa mengikuti gaya Al-Quran, gaya bahasa Al-Quran. Ini gaya bahasa Al-Quran, bahasa yang tertinggi. Karena ini bahasa ini dari Allah. Allah yang nyusun bahasanya. Jadi karena Allah nyusun bahasanya bukan berdasar bahasa manusia. Dia berdasar bahasa Allah. Bahasa Allah. Maka Al-Quran kalamullah. Kalamullah sifat Allah, kalam, berbicara. Nah. Berbicara. Jadi Nabi Ibrahim itu ada bapaknya bernama Azar. Ini Azar adalah tukang berhala, penjual berhala. Jadi pada satu hari waktu Nabi Ibrahim masih anak-anak, ya tingkah masih ya anak-anak, tapi sudah bisa disuruh-suruh. Nah, berhala itu disuruh pergi pikul-pikul, bawa sana jual, bawa jual. Jadi dia keler, kamu dijual, beli berhala tidak ada gunanya. Oh sudah mau tengah hari, tidak ada orang beli. Tanya orang kenapa? Tidak ada orang beli. Habiskannya katanya berhalanya itu tidak ada gunanya, dari dua apa kita beli. Wah, marah bapaknya. Kenapa kau bilang begitu? Iya bisa, apa gunanya saya pikul-pikul begini disuruh aja. Saya pikir-pikir, tidak ada gunanya ini. Jadi, beli barang tidak ada gunanya. Dia besok disuruh lagi, dia pulang ke rumah. Kemudian pulang ke rumah, nah, itu berhalanya itu karena batu yang dihempas sama batu, hancur. Itu Nabi Ibrahim. Marah bapaknya, itu Azar. Nama bapaknya itu Azar. Ini Azar ini apa namanya? Pegawai berhala. Pegawai berhala. Kadang-kadang dia bikin berhala, Nabi Ibrahim disuruh jual. Tidak mau laku. Kata Nabi Ibrahim, apa namanya? Azara atat tahizu asnama, bapak. Atat tahizu. Ini A di sini namanya harfu istifham. Atat tahizu. Adakah? Tat tahiz.
engkau menjadikan asnaman, ini berhala-berhala yang kau bikin ini, adakah kau ambil itu? Kau jadikan sebagai alihatan sesembahan. Ini araka, aku lihat engkau Bapak, wa kau maka dan kaum engkau, pengikut engkau, fi dhalalim mubin, kamu ini sesat. Nah, coba. Seorang anak, tapi anak terpelajar, nah, punya ilmu, bisa memberi nasihat kepada bapak. Nah, bapaknya Nabi Ibrahim ini bodoh, tidak tahu ilmu tauhid. Nabi Ibrahim pandai ilmu tauhid. Bapaknya, ahli tauhid. Abu ulum tauhid, bapaknya ilmu tauhid. Sedangkan bapaknya bodoh, tidak tahu mana yang disembah, mana yang tidak tahu dia. Katanya, fi dhalalim mubin, kamu sesat saja. Jadi berani Nabi Ibrahim sesat segala ini. Nah. Wa kazalika, dan seperti beginilah nuri, kami memperlihatkan Ibrahim kepada Nabi Ibrahim malakuta, rahasia kerajaan langit dan bumi. Rahasia ciptaan Allah, adanya langit, adanya bumi, rahasia kerajaannya, terciptanya langit dan bumi. Apa rahasianya? Itu Allah perlihatkan kepada Nabi Ibrahim bahwa segalanya itu adalah, semua makhluk adalah Allah yang ciptakan, termasuk manusia Allah yang ciptakan. Nah, itu rahasia malakut, alam malakut. Segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, semuanya adalah ciptaan Allah. Lain daripada Allah adalah al-alam kullu, adalah alam semuanya. Waliyakuna minal mungkinin, dan menjadilah Nabi Ibrahim seorang yang mungkin, yakin, seyakin-yakin, sampai kepada tinggal hakul yakin, ilmul yakin, nah ainul yakin, sampai kepada tinggal hakul yakin, sebenar-benarnya keyakinan. Falamma janna alaihi lailu, maka tatkala telah datang gelapnya malam. Ini jannah dalam bahasa terjemah bahasa Indonesia. Ada ulama, jannah ini katanya jannah ini datang. Ada yang mengartikan jannah ini artinya gelap. Nah, jadi kalau diartikan gelap, jannah falamma janna alaihi lailu, tatkala gelap atasnya malam. Ada yang mengartikan janna alaihi lailu, telah datang malamnya. Nah, itu. Apa namanya, pengaruh bahasa jannah itu artikan datang malam. Kalau sudah datang malam, ya sama dengan datang gelap juga kan. Malamnya datang ya gelaplah. Nah, jadi berdekatan saja datang atau gelap. Kalau dikatakan gelap malam, ya gelaplah malam. Kalau datang malam, datang gelapnya malam. Nah, dari jannah ini diambil kata jin, ya. Jin saking bapaknya setan dan iblis. Jannah. Jadi
Sehingga sampai sekarang pada manusia itu kalau gelap-gelap, kelabu-kelabu gelap, ada gelap-gelap, apalagi lubang-lubang guha-guha gelap, orang takut itu. Nah, gelap itu artinya jin. Apakah zat bendanya, materi bendanya, bahwa gelap itu adalah jin? Di waktu gelap, itulah merajalelanya setan-setan. Nah, itu bahasa aja. Kalau gelap, di sanalah kesempatan jin dan iblis itu berpengaruh. Nah, Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, dari kejahatan malam apabila telah gelap, wa min syarri hasidin idza hasad, dan seterusnya. Nah, itu pengaruh daripada jin itu. Nah, itu bahasa. Sebenarnya falamma janna alaihi lailu, setelah datang gelapnya malam, ra'a Nabi Ibrahim al-Aqaban, bintang-bintang. Sebenarnya umatnya inilah yang menyembah kaban, menyembah bintang, bukan Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim membuat kalimat seolah-olah Nabi Ibrahim seperti itu. Padahal itu yang kena sindiran adalah umatnya itu. Sindir. Nah, bahasa sindiran karena umatnya lah yang berkeyakinan seperti itu, bukan Nabi Ibrahim. Di sinilah terpakainya. Kalau binatang tahan di palu, namun manusia bijak tahu arti kata, tahu sindiran bahasa tahu bahasa sindir bayangan kata-kata, ya, tahu bahasa sindir, tahu bahasa sindiran bayangan kata-kata. Orang bijak itu tahu, ngerti bahasa sindiran bayangan kata-kata. Jadi walaupun orang sudah bijak, sudah ahli hikmah, ahli rahasia kata-kata, bahasa sindiran pun dia bisa paham. Bahasa sindiran, tahu bahasa sindiran bayangan kata-kata. Bayangan kata-kata dapat dimengerti. Oh begini, itu namanya orang bijak. Itu namanya orang bijak. Manusia, binatang tahan di palu, ngerti, dipukul baru dia ngerti, itu binatang. Namun manusia bijak, tahu bahasa sindir, tahu kalimat sindir bayangan kata-kata. Nah, bayangan kata-kata dapat diketahui bahwa ini maksudnya. Menurut Profesor Rasyidillah mengatakan bahwa innal kalama lafil fuadi wa innal kalama lafil fuadi. Bahasa sesungguhnya bahasa itu bersumber dari hati. Wa inna ma ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalilan. Dan bahasa itu sebagai dalil yang membicarakan tentang isi hati. Innal kalama lafil fuadi wa inna ma ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalilan. Sesungguhnya lisan itu digunakan sebagai dalil yang menunjukkan bahasa yang ada di dalam dasar hati manusia. Innal kalama lafil fuadi wa inna ma ju'ilal lisan 'alal fuadi dalilan. Bahasa bebasnya, binatang tahan di palu, ngerti. Namun manusia bijak tahu bahasa sindir, kalimat sindir bayangan kata-kata. Bahasa sastra Arabnya, innal kalama lafil fuadi. Fuadi itu hati, lafil fuadi dalam hati.
Bahasa itu sumbernya dari hati, bukan di mulut. Wa inna maju lisan. Lisan itu hanya dalil yang menunjukkan bahwa yang ada di dalam hatimu itu seperti yang diucapkan oleh mulutmu itu. Kecuali kalau lain di hati, lain di mulut, itu namanya kamu bohong. Itu namanya bohong. Lain mulutnya, lain hatinya. Kalau asli bahasanya, apa di hati manusia, begitu juga di lidahnya. Itu manusia jujur, manusia bijak. Orang yang pembohong, lain mulutnya, lain hatinya. Jadi Nabi Ibrahim bukanlah keyakinan bahwa Nabi Ibrahim mengatakan bahwa yang kami sembah itu adalah kaukaban, bintang-bintang. Hanya umatnya ada yang percaya bahwa yang mereka sembah adalah kaukaban, bintang-bintang. Jadi Nabi Ibrahim menyindir kaukaban. Falamma afala, setelah hilang bintang-bintang itu, fala berkata Nabi Ibrahim, ahadza rabbi, tapi hanya di sini tidak tertulis. Ya, saya ingatkan tidak boleh ditulis, tidak boleh. Hanya diketahui dalam ilmu ma'ani. Ya. Ilmu balaghah menyatakan bahwa itu sebelum ahadza itu ada a, tapi tidak boleh ditulis. Tidak boleh ditulis. Hanyalah dimengerti bahwa adakah ini Tuhan? Adakah ini sesembahan? Sebab Nabi Ibrahim sendiri tidak percaya bahwa ini adalah Rabbnya. Hanya dia nyindir sama umatnya. Jadi Nabi Ibrahim memakai a, artinya adakah ini? Mengertilah kau. Sebenarnya ini bukan Tuhan, tapi kamu saja. Nah, saya sindir kau, begitu maksudnya. Supaya kau mengerti, paham bahasa. Nah, nanti kalau orang mengatakan bahwa haza kaukaban rabbi, inilah Rabbku yang aku sembah-sembah, nah itu syirik itu. Jadi berarti kalau Nabi Ibrahim mengatakan haza rabbi, inilah yang aku sembah, berarti Nabi Ibrahim itu syirik. Bahasa mentahnya. Padahal Nabi Ibrahim di dalam dasar hatinya Nabi Ibrahim menyatakan ahaza rabbi, adakah ini yang kami sembah-sembah? Tidak mungkin bilang, tidak mungkin. Nah, Nabi Ibrahim itu tahu, hanya dia nyindir kepada umatnya. Ya. Ini persoalan bahasa. Saya munculkan ya supaya sedikit dia mengerti tentang balaghah, ilmu bayan, ilmu ma'ani daripada Al-Quran itu. Ketinggian bahasa sastra. Sastra Al-Quran itu melebihi daripada sastra ciptaan manusia. Nah, jadi bahasa sastranya Al-Quran itu lebih tinggi daripada sastra Arab itu. Nah, kalau kita nahu sarang mana ada? Ya kalau ada ahaza di sini ya ada tertulis lah. Itu kemauan tata bahasa Arab. Tapi tata bahasa ini dilihat dari sejarah tentang apakah betul-betul Nabi Ibrahim itu yakin bahwa haza rabbi, inilah Rabb yang aku sembah. Tidak mungkin. Makanya ahli sastra Al-Quran atau ahli tafsir menyatakan bahwa sebelum kata haza itu ada a, harfu istifham. Artinya huruf yang bertanya supaya kamu paham bahwa adakah ini yang bisa disembah-sembah. Artinya tidak bisa disembah. Jadi umatnya Nabi Ibrahim itu salah. Nabi Ibrahim sudah menyatakan wa qaumaka fi dhalalin mubin.
sesaat. Falamma afala, tatkala hilang bintang-bintang itu, berkata Nabi Ibrahim, la uhibbul afilin, aku tidak suka yang hilang-hilang itu. Nah, jadi dia beritahu kepada umatnya, mengapa kau suka menyembah yang hilang-hilang itu? Sedangkan yang kita sembah itu adalah Allah. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Nanti dijawab pada ayat wajah itu jawabannya Nabi Ibrahim, bahwa yang disembah itu ialah yang allazi fataras samawati wal arda, itu yang disembah. Bukan benda-benda langit, benda-benda bumi. Tapi yang kita sembah ialah allazi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Aku tidak suka menyembah yang hilang, sebab Allah itu tidak pernah hilang-hilang. Salah ini betul. Nah, sesatlah umatnya. Dimana Ibrahim sudah lebih dahulu di atas menyatakan araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Nah, kami sesat segala. Falamma ra'al qamara. Nah, kedua kalinya, yang kedua. Tatkala Nabi Ibrahim melihat bulan, qala, berkata dia, Haza Rabbi, inilah Rabbku. Artinya, adakah ini Rabb yang aku sembah? Falamma fala, tatkala hilang juga bulan itu, kata Nabi Ibrahim, lain lam yahdini Rabbi, jikalau Allah tidak menunjuki aku, adalah aku menjadi orang yang sesat. Nah, beginilah Nabi Ibrahim memberikan pelajaran tauhid kepada umatnya, seolah-olah Nabi Ibrahim melakonkan itu seperti dia, padahal dia membuat bahasa yang menyindir umatnya bahwa kami ini salah segala. Nah, yang ketiga kalinya, falamma ra'a syamsa, maka tatkala dia melihat syamsa, yang ketiga kalinya bulan, matahari, barizatan, terbit matahari, qala, berkata Nabi Ibrahim, hadza Rabbi. Nah, seperti dia pertanyaannya yang di atas juga, ahadza Rabbi, adakah ini Rabbul matahari ini? Hadza akbar, ini lebih besar dari yang lain, dari kaukaban, dari al-qamar. Nah, lebih besar lagi matahari ini. Walamma afalat, tatkala matahari itu hilang, qala, berkata Nabi Ibrahim, ya qaumi, wahai kaumku segala, inni bariun, sesungguhnya aku melepaskan diri, mimma tusyrikun, dari yang kamu serikatkan Allah dengan sesuatu. Nah, inilah namanya syirik. Menyembah Allah, ada duanya Allah, lain daripada Allah. Sekarang Nabi Ibrahim mengajarkan kesimpulan, kamu ini mimma tusyrikun. Jadi ini wajahku, sesungguhnya aku, wajahnya hatiku, aku hadapkan kepada fataras samawati wal arda. Aku hadapkan wajah hatiku. Menghadap di sini artinya menyembah. Wajahku. Wajah artinya menghadapkan wajahku. Wajah di sini artinya wajahi qalbi, kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Wajahi qalbi, wajah kalbi, wajah hatiku. Bukan wajah matamu, bukan. Wajah jasmani, bukan. Jadi ada wajah hati. Nah, ini wajahiyah. Wajahiyah maksudnya wajahi qalbi diganti dengan ya. Wajahiyah, wajahku, wajah hatiku. Ya. Nanti kalau baca kitab Ihya Ulumuddin karangan Al-Ghazali, di sana nanti
dibaca wajhiyah yakni biwajhi qalbi wajah hatiku allazi lillazi kepada yang li artinya kepada allazi yang fatara yang menjadikan as-samawati langit wal arda dan bumi hanifan dengan seikhlas-ikhlasnya aku menghadap kepada Allah. Menghadap di sini berarti menyembah. Hadapkan hatiku, wajah hatiku, aku hadapkan kepada Allah. Jadi untuk merasakan bagaimana wajah hati itu, hendaklah merenung. Nah, merenung-renung seorang diri. Kalau perlu di tengah malam, mempelajari makna rahasia daripada wajahi kalbi, wajah hatiku. Berarti kalau itu renungkan detik-detik yang ada di dalam. Kemudian dengar dari Allah. Apa kalimat daripada Allah? Innani anallah la ilaha illa ana fa'budani wa aqimus salata li dzikri. Dengar itu dari Allah. Dibacakan balik dalam surat Thaha. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budani wa aqimus salata li dzikri. Bagi sehubungan dengan itu, bila wajahiyah, aku hadapkan wajah hatiku kepada Allah Subhanahu wa taala. Datanglah jawaban dari Allah, innani anallah la ilaha illa ana fa'budani wa aqimus salata li dzikri. Hanifan, seikhlas-ikhlasnya, wa ma'ana minal musyrikin, aku tidak dari orang yang memperserikatkan Allah. Ya begitulah jawaban Nabi Ibrahim bersama umatnya sudah sampai.